Ini khotbah yang sangat old school, ya. Untuk kalian anak-anak yang masih muda nih, kayaknya nggak relevan pastor khotbah-khotbah gitu di zaman sekarang. Saya nggak peduli dengan relevansi sebenarnya, relevan apa enggak dengan zaman, karena Alkitab nggak pernah berubah, amin. Mau zaman ke zaman apa ya, yang memang harus diajarkan tetap diajarkan. Kalau ngajarin 5 gadis bijaksana di tahun 2026 kayaknya agak kolot ya. Coba pengajarannya yang agak-agak fancy ya. Nah, Injil tetap Injil, katakan amin. Dan di Injil itu ada kisah ini. Ya, kalau nggak mau baca kisah ini ya sobek aja Injilnya. Ya, kita suka nggak suka kalau kita baca Injil, kita kan ketemu kisah ini nih. Nah, gitu. Nah, kisah ini tepat dibicarakan Yesus setelah orang-orang itu nanya, kapan sih zaman akhir itu tiba atau kapan kiamat tiba? Nah, gitu. Setelah Yesus ceritain bagaimana kiamat akan terjadi atau akhir zaman akan terjadi, setelah itu Yesus bicara tentang ini. 5 gadis bijaksana. Wow. Nanti kita akan belajar, coba mengerti ya. Mungkin yang dari sekolah minggu udah pernah dengar kisah ini ya. Tapi mungkin belum sungguh-sungguh mengerti. Nah, hari ini kita akan masuk go deep. Lebih dalam coba mengerti apa sih maksud Yesus dari perumpamaan ini. Ya. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Banyak ini ayat-ayatnya dari 13 ayat. Ya, tolong Grace bisa dibantu ya. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, ada 10 gadis ya, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Amin. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya apa? Bijaksana. Jadi ada 5 tuh, 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa apa? Minyak. Ya, ini kita bakal bahas ini lebih dalam nanti. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu ya, membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Oke. Jadi yang bodoh itu punya pelita nggak? Punya. Tapi masalahnya nggak ada minyaknya. Tapi yang bijaksana punya pelita juga punya minyak. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Tiba-tiba nih ya, mempelai datang, song-songlah dia. Ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari apa? Minyakmu itu, sebab pelita kami nih hampir padam nih. Gitu. Yang bodoh bilang, bagi dikit dong minyaknya nih, minyak kami udah mau habis. Apa? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, disuruh beli. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ini yang bodoh ya, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Oke. Saya mau ngomong dulu secara kebudayaan Israel atau Yahudi pada saat itu, cara nikah mereka itu beda. Jadi, cara nikah mereka itu menarik. Ya. Jadi, cara menikah mereka itu, wanita akan dilamar oleh pria, sang pria akan datang dengan seluruh keluarga dan kerabat menghampiri perempuan. Dan mereka akan melakukan yang namanya pertunangan. Kalau mereka sudah melakukan pertunangan, secara hukum Yahudi, mereka sudah dianggap sebenarnya sah sebagai seorang pasangan. Ya, jadi kalau ada yang datang, saya mau meminta anak bapak dan ibu menjadi pasangan dari anak saya. Deal gitu, misalnya ya. Oke. Ya. Kalau adat orang Batak ada apa namanya? Sinamot itu ya.
Orang Yahudi datang dulu, udah deal, keluarga deal, oke. Dan sang pria akan kembali pulang dengan keluarganya ya. Ya. Nah, yang lucunya dari budaya Yahudi, mereka mesti lakukan prosesi lagi setelah pertunangan yang namanya resepsi. Namun resepsinya itu unik. Si sang wanita, pihak wanita, keluarga wanita nggak boleh tahu itu kapan. Itu budaya mereka memang lucu ya. Ya, budaya mereka nggak boleh, pihak wanita nggak boleh tahu. Kalau kita kan udah tunangan, kita tentuin. Ya kayak saya sama istri saya udah tunangan, jadi kapan Santo nikahin Yohana gitu. Saya mesti tahu tanggal tuh. Ya, kalau kamu mau tunangan, kalau di Lampung nih, kita nih orang-orang warga sini mau nunangin, mau ngelamar cewek, pas ditanya, emang nikahnya mau kapan? Nggak tahu, nggak usah ngelamar. Ya. Tapi kalau di budaya mereka lucu, setelah mereka mempertunangkan, udah melamar, udah oke, si keluarga wanita nggak boleh tahu kapan nih pria bakal datang. Itu budaya Yahudi. Itu culture mereka. Nah, jadi tiba-tiba tuh bisa datang kapan aja. Repot nggak? Repot ya. Kapan make up-nya? Make up 3 jam. Tiba-tiba, mempelai pria datang. Wih, nggak siap make up. Tapi mungkin perempuan saat itu, secara konteks, pada masa itu kan nggak perlu make up tebel-tebel 3 jam kan, kayak zaman sekarang kalau nikah ya. Istri saya dari subuh udah nikah, lu make up, ribet. Pas saya ikut-ikutan, kata dia, sayang kamu pakai bedak juga ikut-ikutan. Pas pakai bedak kayak vampir gua. Nggak jadi, sorry, maaf ya. Daripada gua kayak vampir tuh di atas pelaminan, kan, gitu. Tapi bedak aku jadinya ya. Lupa lagi ya. Dia pakai apa? Saya bilang lama amat make up-an ya. Ya lucu, budaya Yahudi saat itu lucu. Ya. Jadi wanita itu mesti siap kapan aja, makanya tuh saat mempelai datang panik orang-orang kan di situ ceritanya. Nah, dalam perumpamaan ini kita ngerti konteks budayanya ya. Makanya nanti suatu hari kelak, nah ini bicara tentang apa sih sebenarnya? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu bicara tentang umat Tuhan. Ada umat Tuhan yang bodoh, bukan saya yang ngomong ya. Kitab yang ngomong. Ada umat Tuhan yang bodoh, ada umat Tuhan yang bijak. Saya tambahin, ada umat Tuhan yang nggak termasuk dari golongan ini. Nggak tahu, itu lebih parah sih. Ya. Kenapa saya bilang ada yang termasuk, ada yang enggak? Nanti kita bakal ngerti. Saya percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Saya perlu sebagai hamba Tuhan, walaupun menurut kamu, aduh khotbah kedatangan Tuhan kayaknya udah nggak relevan zaman ini ya. Saya nggak peduli, Tuhan udah mau datang. Segera. Jesus is coming. Like it or not, ready or not, He is coming. Ya. Kamu suka nggak suka? Aduh, Pak Santo, nanti dulu sih Tuhan datang, saya belum nikah. Nggak ada urusan. Dia tetap datang. Ya, mau kamu udah nikah, belum nikah, that's your business. Tapi Tuhan akan datang. Dan akan menjemput mempelai-mempelainya ini. Yang memang sudah siap ya. Dan saya kemarin, pas banget, kemarin tanggal berapa? Tanggal 16 apa? Kemarin tanggal 15. Kemarin terjadi kejadian yang aneh menurut saya. Sepanjang sejarah bumi berdiri mungkin. Ya, yang tercatat aja. Jadi yang kalian yang nggak tahu, mungkin kalian kemarin pada sibuk ngapain ya? Ada yang sibuk ini, nggak merhatiin berita. Tapi ada berita yang menarik, coba tolong Ibu Grace tampilkan. Dalam 24 jam terakhir, kamu tahu nggak ada beberapa benua di saat yang sama mengalami gempa gila-gilaan. Salah satunya yang paling tertinggi tercatat 7,7 di NTT kemarin. Tahu NTT kemarin gempa, tahu? Apa nggak tahu? Sibuk ngapain kali? NTT gempa gila-gilaan, ekstrim. Dan ternyata gempa di NTT itu salah satu aja. Karena dalam 24 jam terjadi banyak gempa sekali. Di berbagai tempat. Dan lucunya gempa itu seperti membentuk sebuah pola. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan muka bumi ini. Ya, dalam satu hari, 24 hours, gempa di mana-mana. Itu crazy nggak? Gila sih menurut saya. Ya. Itu ekstrim. Coba liatin videonya, bisa tayangin. Ada suaranya ya, videonya. Bisa ditayangin videonya.
Udah kalian lihat, kalau nggak percaya, si Ngkongko ini. Bisa ditanya? Quick just hit. 6 earthquakes just hit in the past 24 hours, starting with 2 in Venezuela, which now looks like a complete war zone. Over 11,000 people are now reportedly missing. Japan was hit by a 6.9, but they got advanced earthquake tech, so the damage was minimal. Other quakes happened in places like California and New Guinea, not to mention a massive one 2 weeks ago, which killed 77 in the Philippines. What connects them all is the Ring of Fire, but is something bigger coming? Oke, udah cukup lah ya. Cuma memastikan aja kalau saya nggak bohong. Ya karena itu di sosial media bertebaran di mana-mana berita ini. Ya, dan ini real. Ini terjadi hari-hari ini, baru kemarin. Ya. Bukan nanti, bukan 20 tahun kemarin, bukan, baru kemarin. Cuy, ya. Jadi ini serius ya. Ya. Balik ke slide. Balik ke slide. Next. Oke, this one. Ini salah satu tanda di mana kenapa tanda itu saya mention, kenapa sangat penting, ini saya kasih alasan. Tanda akhir zaman yang sangat penting adalah gempa di mana-mana. Itu penting. Kenapa penting? Kan dibilang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau perang, bisa nggak ini gara-gara manusianya error? Bisa nggak? Bisa dong. Kita bisa buat dalih. Emang itu tanda kedatangan Tuhan. Ya itu mah memang Putin aja error. Gitu. Jangankan Putin, nggak usah ngomong, sorry. Ya, itu mah Putin aja error, itu mah. Gitu. Kalau perang itu kita bisa buat-buat kan. Emang Trump tuh gemblung tuh Trump gitu. Kebijakan-kebijakan Trump mah ngaco emang. Kita bisa nyala-nyalain person ya. Belum tentu lah itu mah tanda akhir zaman ya itu kan gara-gara presiden-presidennya yang ngaco. Itu mah human error gitu. Ya, lalu ada akan ada kelaparan. Kita juga bisa buat excuse buat itu ya. Tanda Tuhan tanda kedatangan Tuhan kelaparan. Lah di mana-mana memang dari zaman dulu udah banyak kelaparan. Itu mah karena mereka nggak kerja. Karena orang-orang males, makanya pada nggak ada duit beli makan. Nah, kita bisa buat dalih terus kan. Ya, human error. Tapi kalau gempa, buat dalih apa kau? Ini bukan human error, ini bukan faktor manusia lagi. Ya, ini sebuah tanda yang memang kalau Tuhan nggak izinkan nggak terjadi gitu. Ya, kalau tanda-tanda lain kita bisa buat excuse. Nangkap ya maksud saya. Ini nggak bisa buat alasan lagi, kamu nggak bisa buat dalil lagi. Oh, kedatangan Tuhan mah nggak bisa dikategorikan begitulah. Enggak, ini terjadi loh. Gempa bumi di berbagai tempat. Sesuai nggak dengan yang terjadi kemarin? Bukan nakut-nakutin, tapi real. Gereja perlu awaken, dibangunin kesadarannya. Kita itu hidup memang hari-hari kerja, cari duit, ya ngapain, bangun rumah tangga yang masih single nyari pacar apa. Memang. Tapi ada satu realita yang mesti menyadarkan kita. Tuhan udah mau datang. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain gitu. Sampai kita lupain Tuhan. Memang nikah penting ya, cari duit memang penting ya. Tapi kedatangan Tuhan bicara tentang kekekalan. Cari duit, nikah dan sebagainya itu hanya sementara di bumi. Ini bicara tentang kekekalan. Eternal life, hidup selama-lamanya dengan Tuhan atau enggak gitu. So, ini penting banget. Does matter ya. Penting banget gitu. Makanya saya mention, wah ini salah satu tanda yang saya nggak bisa buat dalih lagi nih. Kalau udah gempa bumi di mana-mana dalam satu hari lagi, ya. Kebayang nggak kalau kamu ini terjadi terus ke depan? Kita lagi nggak di NTT, makanya kita bisa biasa aja nih dengar berita ini. Coba kalau kita orang NTT didengar ini. Serem banget ya. Saya lupa Lampung terakhir kali gempa parah kapan lah, saya lupa. Lampung mah kayak aman-aman adem ayem aja ya kayaknya. Belum pernah ngalamin gitu. Ada juga dulu pernah ada rumor tsunami, rumor doang ternyata. Tsunami pada kabur, si Jojo kabur dari Kupang ke atas itu ketemu gue di Pahoman. Ngapain lu Jo? Kabur kok mau tsunami? Tungguin sama kita tsunami. Nggak tsunami. Saya sih orang Karang aman, kita jauh dari tsunami yang tadi teluk-teluk ini nih.
Ya. Nah, kalau kita balik ke Matius 25 tadi tentang kedatangan Tuhan, ada 5. Kenapa saya bilang ada 5, ada kategorinya kan kalau di Alkitab cuma 2, saya tambahin 3. Kan ada yang bijaksana, ada yang bodoh, ada satu lagi terakhir, Oon. Lebih parah dari bodoh, namanya Oon. Soalnya kenapa? Kalau yang bijaksana kan dia punya pelita, punya minyak. Yang bodoh cuma punya pelita, nggak punya minyak. Yang Oon nggak punya dua-duanya. Yang nggak punya dua-duanya itu Oon loh, gitu. Ya. Maksudnya apa sih? Pastor, gitu. Nah, kita akan coba belajar ya. Coba next slide. Pelita dan minyak, kita akan coba breakdown. Makanya kita mau go deep, kita mau breakdown the definition ya, definisinya apa. Ini dia. Pelita itu maksudnya apa sih? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini orang-orang Kristen yang punya pelita itu, makanya gadis bodoh itu bukan semerta-merta dia orang yang cuek gitu sama Tuhan. Bukan. Ini bukan orang-orang Kristen yang parah-parah banget, yang setahun sekali bodoh gereja. Ini bukan orang-orang Kristen model gitu, yang gadis-gadis bodoh. Yang baru Natal Paskah doang muncul gitu. Ya, di sini mah nggak ada lah ya. Nggak ada yang ngaku gitu. Tapi ini orang-orang Kristen yang punya pelita. Sering dengar khotbah ya. Sering ke gereja ya. Tahu Roh Kudus, tahu Tritunggal. Kalau disuruh jelasin Tritunggal itu apa, saya bisa gitu. Jadi gadis bodoh juga, umat Tuhan yang bodoh juga punya pelita. Ditanya ayat, tahu ya. Sering ke komsel dengar firman, sering nggak? Sering gitu. Ya. Sering debat kusir nggak? Waduh, banyak tuh orang Kristen di luar sana yang sering debat kusir, teman-teman lama saya sih. Kalau ketemu debat, debat ayat-ayat firman Tuhan mereka. Enggak gitu bro. Jadi menurut ini, seru. Seru bener ya. Ngedengar mereka debat ya. Saya ngebayangin Roh Kudus ngeliat mereka debat, ketawa aja kali ya. Gitu. Debat, ada yang sampai berantem tuh debat-debatan. Ini orang-orang Kristen yang bukan yang biasa loh. Orang-orang Kristen yang punya pelita. Mungkin nggak orang Kristen punya pelita? Mungkin. Tahu firman? Mungkin. Ya. Tapi ternyata punya pelita doang masih masuk dalam kategori gadis yang bodoh. Wow. Karena pelita aja nggak cukup. Ya. Sedangkan gadis bijaksana itu punya apa yang namanya minyak. Ya. Kalau gadis yang on mah nggak usah dipikirin. Ya ditanya ayat firman apa nggak ngerti. Ya. Gitu. Itu lah parah lah. Itu mah. Ya. Ayat kagak ngerti. Ya. Pelita kagak punya. Minyak kagak punya. Lu mau jadi apa? Gitu. Boro-boro Tuhan datang lu ditengok gitu. Nah jangan sampai nih kita jadi kategori yang ini. Syukurin kalau jadi yang ini mah. Udah. Boro-boro. Nggak masuk cerita soalnya yang ini. Gadis yang on ini nggak ada di cerita. Cuman gadis yang, saya kalau ngomong agak tajam ya nggak apa-apa lah. Gadis bodoh masih masuk cerita lah. Nah, ini kita coba ngerti ngomongin ini yang penting sekarang. Minyak. Banyak orang Kristen itu punya firman, tahu firman, tapi nggak punya minyak. Ini yang seru. Nggak punya oil. Ya. Kalau ngomongin firman jago, buat quotes di Instagram jago, ya. Tapi jago berantem juga. Jago bohong juga. Gitu. Ngeri kan? Nggak punya minyak soalnya. Ya. Jago sih emang ayat-ayat ditanya apa pinter. Tapi jago nepu di luaran. Serem banget. Ya. Coba buka slide berikutnya, Grace.
Kita bakal go deep. Sekali lagi, sama-sama bilang go deep dong. Kita bakal go deep tentang what's the oil, maksudnya apa. Saya tahu ada orang-orang Kristen di luar sana, para teolog-teolog terkemuka mungkin yang bilang, aduh orang karismatik mah dekat-dekat dikit-dikit dengar minyak urapan gitu kan. Tapi kita bakal go deep, minyak itu ngomongin apa sebenarnya. Lukas 4 ayat 18 bilang gini, ini Yesus sendiri yang ngomong loh, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Oke. Jadi pertama roh Tuhan ada padaku karena ia mengurapi aku. Nah, mengurapi aku itu mengurapi dengan apa? Mazmur 23 ayat 5 bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Apa? Dengan minyak. Dengan apa? Minyak. Jadi minyak itu artinya apa? Ayo. Ya minyak tiada lain, tiada bukan. Minyak adalah roh Allah. Minyak adalah Roh Kudus sendiri. Nah, minggu lalu, ya, ingat ada dua dimensi Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal, Roh Kudus yang hinggap. Di Lukas 4 ayat 14 dibilang, roh Tuhan ada padaku. Bahasa Inggrisnya, Spirit of the Lord is upon. Ini dimensi Roh Kudus yang berbeda. Ya, seperti saya ulangin sedikit. Lagi kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus otomatis berdiam di dalam kamu. Kalau ini gratis. Kamu percaya Yesus, kamu punya Roh Kudus. Karena nggak mungkin kamu percaya Yesus tanpa Roh Kudus. Alkitab bilang begitu. Nggak mungkin kamu bisa percaya Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena Roh itu kamu berkata, Aba ya Bapa. Ya. Nah, jadi kalau kamu percaya Yesus nih, aku percaya Yesus Tuhan, percaya yakin. Ada Roh Kudus di dalam kamu. Tapi itu baru satu level, satu dimension bahasa saya. Ada another dimension. Di mana Roh Kudus itu hinggap. Ya. Makanya saya tahu ada orang-orang yang bilang gini, orang Kristen karismatik mah aneh kan Roh Kudus udah tinggal di dalam. Ngapa lagi pakai acara nyanyi Roh Kudus come, Holy Spirit come. Kan Roh Kudusnya udah datang, udah tinggal. Ngapain pakai nyanyi lagi? Ya. Nah, secara teologi karismatik, ya, kami percaya, saya sebagai pengkhotbah karismatik, kami percaya ada another dimension of the Holy Spirit. Walaupun dia tinggal di sini, ada dimensi berikutnya di mana dia mesti turun di atas kita. Come upon us. Ini yang disebut dengan being anointed atau diurapi Tuhan. Ya. Minggu lalu saya udah jelasin panjang lebar dalam ngomongin ini, kalau kamu ingat. Di mana roh Tuhan Allah turun di atas kita. Itu sebabnya, lagi kita worship, contoh minggu lalu, baru minggu lalu ya, hari Kamis, lagi kita Babel gabungan. Ingat ya, kemarin yang Babel gabungan angkat tangan, yang ikut komsel gabungan. Tiba-tiba kita lagi berdoa, dari sekian banyak orang yang bergandengan tangan, ya, tiba-tiba Roh Kudus turun ke, yang paling jelas cuma ke atas 2 orang sih. Saya nggak tahu yang lain. Tapi tiba-tiba ada 2 orang yang bereaksi, ya, karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Gitu. Tiba-tiba mereka jatuh ke lantai, nangis-nangis. Ya. Bahkan sebelum saya doain, udah jatuh duluan gitu. Berarti kan bukan dibuat-buat, kan katanya didorong-dorong tuh. Jatuh mau didorong-dorong. Nah, orang jatuh duluan kok belum saya dorong jatuh duluan. Nah, ayo. Ya. Nah, ada dimensi tertentu dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus tiba-tiba kayak hinggap di atas seseorang. Gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan minyak atau oil. Di mana Allah mengurapi kita. Ya. Di mana Roh Kudus hinggap di atas kita.
turun atas kita. Bisa langsung lompat ke slide yang ada tulisan minyak lagi nggak? Nah, oke. Tuh, ya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam, itu gratis, free, grace, by grace of God. Tapi Roh Kudus yang hinggap nih, Alkitab bilang, sama kayak Matius 25, kamu yang nggak punya, wanita yang nggak punya minyak, disuruh apa? Beli, benar kan? Kamu yang nggak punya minyak, beli ke penjual minyak. Ternyata di Wahyu 3, kita juga disuruh untuk beli minyak. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Apa? Minyak. Untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, artinya, pengurapan atau Roh Kudus dimensi berikutnya itu bukan gratisan. Itu mesti beli. Kalau dibeli, ada harganya. Amin. Dan harganya tidak murah. Roh Kudus yang tinggal dibayar dengan darah Yesus. Kita nggak bisa bayar itu untuk tubuh kita jadi bait Allah. Tapi untuk to be anointed by God, ada something yang kita mesti korbankan untuk bisa mengalami hal ini. Bisa di next? Saya bakal terangin ini. Oh, no, next. Oke, ini. Ini praktikal, sangat praktikal. Jadi kalau mau tahu bagaimana ya saya diurapi, bagaimana saya punya minyak, bagaimana saya bisa jadi gadis bijaksana yang punya minyak, saya kasih langkah sederhana aja. Sederhana sekali. Sederhana, tapi nggak banyak orang Kristen bisa lakuin. Saya bakal baca poin pertama. Berdoa, memuji, menyembah secara pribadi. Ini kehidupan menurut saya mahal. Oswald Chambers pernah bilang, kalau berdoa adalah sebuah, dia bilang gini, prayer is the greatest work, dia bilang. Berdoa adalah pekerjaan terbesar dan tersulit. Nggak tahu kenapa, sepanjang saya jadi orang Kristen, buat saya itu lebih mudah, ya, pelayanan, khotbah 1 jam daripada doa 1 jam. Buat saya nggak tahu kalau buat kamu. Buat saya lebih mudah khotbah 1 jam daripada berdoa duduk diem di kamar nih. Doa. Susah nggak? Susah banget. Ya. Buat saya lebih mudah mengunjungi panti asuhan misalnya. Berada di anak-anak 3 jam main-main sama anak-anak panti asuhan. Hehehe, atau 3 jam. Lebih mudah melakukan itu daripada 1 jam di kamar berdoa. Sulit banget 1 jam berdoa. Boro-boro 1 jam. 20 menit aja udah ngantuk. 10 menit aja udah mikirin nasi padang kita. Berdoa itu sulit. Makanya saya bilang, praying is the greater work. Saya setuju dengan Oswald Chambers, dia bilang gitu. Karena emang paling susah ini. Doa itu paling sulit. Yesus pernah bilang, saya mau tampil ayat-ayatnya kebanyakan lah ya. Tapi kamu percaya apa yang saya omongin berasal dari Alkitab, bukan berasal dari mulut saya sendiri. Yesus pernah bilang begini, tidak dapatkah kamu berdoa 1 jam saja? Bukan saya yang ngomong, tapi siapa? Tuhan Yesus. Saya pertama jadi orang Kristen lagi baca ayat itu, saya tersinggung saya. Karena waktu itu saya belum berdoa selama itu. Ya. Kok Tuhan Yesus ngomongnya gini ya? Tidak dapatkah kamu berjaga-jaga, berdoa 1 jam saja? Murid-muridnya lagi suruh berdoa sama Yesus, ngapain? Hah? Tidur. Berat ya, Pak? Berat. Berdoa itu berat. Saya perlu ngomong ini. Berdoa itu tidak mudah. Berdoa sendirian tidak mudah. Ada juga, kan itu yang kedua, poin kedua, berdoa, memuji, menyembah bersama-sama ya. Ini lebih mudah daripada berdoa sendirian.
Dulu itu zaman dulu, oh orang itu kalau ada 2 puasa, rajin ikut. Ada acara penyembahan ikut, worship ikut. Wah, apalagi ada artisnya datang, nambah rajin lagi. Tapi di rumah nggak pernah nyembah, di rumah nggak pernah doa. Itu problem. Saya percaya kedua hal ini mesti berjalan beriringan. Berdoa secara pribadi, juga berdoa secara bersama-sama. Katakan amin. Amin. Ini salah satu cara untuk kita punya minyak. Dan berdoa itu makanya kenapa saya bilang mesti beli minyak. Firman Tuhan beli minyak karena emang berdoa itu bayar harga. Ya. Berdoa itu bayar harga karena kita selalu buat alasan. Kita bangun kesiangan, aduh kalau siang-siang mah udah susah doa lah. Enak mah doa pagi-pagi, bangun tidur ya. Pagi-pagi subuh-subuh doa. Wah enak banget. Tapi sorry saya kesiangan. Jadi mau doa, ya besok aja lah. Pagi-pagi saya bakal bangun dan doa. Besoknya bangun pagi nggak? Enggak. Siang lagi. Begitu aja terus. Ya. Atau ya udah enak doa itu malam-malam. Saat semua kerjaan udah beres, tenang, saya akan berdoa. Malam-malam udah kecapean. Wah, capek banget, doa juga nggak fokus lah. Ya, tidur. Besok mikir gitu lagi. Doa, malam-malam aja. Kalau nggak yang malam-malam kecapean, besok pagi lah bangun subuh doa. Doa bangun kesiangan. Udah kesiangan nggak enak doa. Ntar malam aja, malam kecapean. Pagi kesiangan. Begitu aja mulu kita nih. Kita nggak pernah, doa itu sulit loh. Ya, kan kita lagi masuk ke dalam budaya baru, yaitu budaya saling menantang ya. Ya, kalau saya disuruh nantang orang, saya tantang orang 1 jam berdoa. Karena saya bukan nantang, bukan karena saya nggak ngelakuin. Saya membangun itu di dalam gaya hidup saya. Minimal saya mesti doa 1 jam 1 hari. Kamu kira saya, kok santu hebat, doa 1 jam? Wah, enggak juga. Pagi-pagi bangun jam 5, setengah 6, langsung bahasa roh. Pikiran melayang-layang, fokus lagi. Bahasa roh ngantuk, Toto. Kamu kira gampang? Tapi saya bilang, saya nggak mau berhenti sebelum 1 jam. Kebelet berak aja saya tahan-tahan tuh. Saya belajar mendisiplin diri saya. Ya, tiap hari minimal 1 jam mesti doa. Kalau bisa lebih bagus, bonus. Tapi kalau jangan sampai kurang dari 1 jam. Karena Yesus bilang, tidak dapatkah kamu santo berdoa 1 jam saja? Buat saya ya. Saya nggak mau pakeinin standar ini ke kamu, stres nanti kamu. Tapi kita belajar. Men-challenge diri kita. Berdoa, nggak gampang. Untuk ada di kaki Tuhan, nyanyi-nyanyi. Ya. Gitu. Udah nyanyi-nyanyi, tiba-tiba YouTube, karena belum premium, bunyi sendiri. Gitu. Tapi kita melatih diri kita. Amin. Itu harga yang dibayar. Saya mau kita belajar sama-sama jemaat RCC, belajar beli minyak. Beli. Emang ada harganya. Beli minyaknya. Berdoa. Ambil waktu kamu. Kalau kamu emang Mas Santo 1 jam mah kelamaan atuh. Ya di korting lah gitu. Mulai aja dulu 15 menit. Start with 15 menit dulu. Duduk di kaki Tuhan 15 menit. Duduk, gak usah mikirin apa-apa, gak usah gitu. Cuma fokusin diri ke Tuhan. Kalau kamu yang nggak biasa tuh 15 menit, panjang 15 menit. Lama amat 15 menit nggak beres-beres. Coba mau ngeliatin HP, cepat. Ya, kita mau belajar, learn, bayar harganya, beli minyaknya. Nah, yang kedua, berdoa, memuji, menyembah bersama-sama. Ini juga saya percaya bagian dari harga yang kita bayar untuk kita memperoleh minyak. Saya percaya yakin lah, kalau orang nggak suka doa bareng sama di gereja, nggak mungkin dia doa di rumah. Yakin itu mas ya.
Tapi memang orang yang suka doa bareng juga belum tentu doa di rumah sendirian juga. Nah, jadi udah ketahuan kalau doa bareng aja malas, apalagi doa sendiri di rumah. Boro-boro gitu. Ya. Saya ngomong begini kenapa? Karena memang suka nggak suka. Dari pengalaman pribadi saya juga dengan Tuhan. Berdoa ini yang membawa saya diurapi Tuhan. Ya. Saya ngerasa Roh Kudus bersama dengan saya karena saya berdoa gitu. Kalau nggak berdoa nggak bisa gitu. Suruh KKR nih saya. Ada KKR, Kosanto KKR. Terus nggak doa, nggak apa, datang petenteng. Mana bisa? Tuh, istri saya udah tahu. Kalau saya mau KKR tuh saya ngapain tuh coba dia? Kasih waktu buat suami gue, biarin dia di hotel tadi mana sendirian tuh berjam-jam, ngapain? Doa, lu kira gue ngapain? Main PS gitu. Kalau mau KKR tuh, saya mesti berdoa berjam-jam, 3 jam, 4 jam tuh udah ada di kamar hotel tuh. Karena kenapa di kamar hotel? Karena kalau di rumah ada aja nanti. Listrik mati lah, apalah, habis listrik, air nggak hidup lah, apa, aduh, pusing. Ya, kemarin terakhir KKR saya ada di kamarnya, apartemennya Oci. Menyendiri itu di situ. Doa, bahasa roh, worship. Berjam-jam stres loh. Tangan pelongo, orang makasih. Tapi saya tahu itu yang minyak yang mesti dibeli gitu. Paham nggak kamu? Nggak ada yang murah gitu. Emang kamu bisa nggak punya minyak, nggak punya apa, nggak doa, nggak bayar harga, tiba-tiba muncul di ngusir-ngusirin setan gitu. Coba aja lu lakuin. KKR ngusir-ngusir setan lu nggak doa. Coba lu lakuin. Bisa nggak setannya keluar nggak ketawa dia? Teriak-teriak juga setan kagak takut. Wah. Setan nggak takut sama suara kita, dia takut sama pengurapan yang kita miliki. Sama roh Allah yang hinggap di atas kita, karena kita berdoa. Karena kita beli minyaknya. Gitu. Ya. Itu yang kita mesti ngerti jadi orang Kristen. Nanti kita bakal belajar. Kalau ternyata pengurapan itu bukan buat KKR doang sebenarnya. Kamu yang pebisnis ya, kalau kamu punya pengurapan, beda. Ini saya mau cerita ya. Suatu kali saya lagi di kantor lama saya, mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Yang udah pernah dengar ya bosan urusan lu ya, yang belum dengar tapi biar jadi kesaksian. Saya masih ingat tuh, saya kan dulu ngurusin ekspedisi, ya. Tahu ekspedisi kan, mobil-mobil truk yang nganter-nganterin barang keluar kota. Jadi ada satu truk kita itu disandra sama warga. Di satu daerah di Jambi namanya Bedengseng. Nah, itu daerah sepanjang jalan isinya itu diskotik dangdut, tau nggak? Sepanjang jalan tuh banyak lampu-lampu meriah banget. Jadi sepanjang jalan, jadi satu daerah Bedengseng itu daerah penjahat. Pelacur, penjahat, dan kawan-kawannya. Mobil truk kita, tiba-tiba nabrak balai desa di situ. Selesai. Balai desa ditabrak, pum, roboh. Saya itu baru jadi karyawan di kantor saya itu masih baru lah. Ya. Senior saya nggak berani berangkat. Karena dia tahu tempat itu sarang kan. Santo aja yang berangkat. Berani dia sama anaknya. Kurang ajar. Akhirnya saya bawa si Ucok. Ucok ini anak buah saya. Saya bawa si Ucok. Karena dia kalau di kantor tuh galak kayak. Si Ucok. Wow. Mantap. Ayo Cok, ayo Bang Ucok ikut. Ikut dia si Ucok. Berdua saya mau Ucok nih. Berangkat ke daerah Bedengseng. Karena saya tahu ini nggak benar daerah ini. Saya tahu nggak sepanjang jalan. Saya nyetir mobil 18 jam. Saya nggak tahu berapa jam saya basaro terus di mobil. Menurut saya komat kami terus. Ya nggak gede-gede sih. Nanti si Ucok bingung kan. Santo ini baca mantra apa. Saya 18 jam bawa mobil. Sepanjang jalan tuh saya nggak tahu berapa jam saya basaro mulu. Komat kami terus saya basaro. Sampai akhirnya nyampe lah di Jambi, di Bedengseng. Di mana truk itu disandra. Waduh. Lucunya disandranya karena itu nabrak balai desa, bukan disandra sama polisi. Sandranya sama preman. Preman yang nyandra truk saya. Jadi saya mesti negosiasi sama preman supaya mobil itu bisa keluar dari situ. Saya sama si Ucok datang. Si Ucok ini kan gagah kan, orang Batak loh. Mantap kali si Batak ini kan. Galak, emang galak si Ucok ini kan. Kita turun sampai Bedengseng itu,
Kita ke balai langsung. Preman duduk-duduk di situ semua. Pandangannya pada, entah kenapa, saya tuh punya keberanian yang nggak tahu itu keberanian dari mana. Saya pede banget loh. Nyamperin orang-orang itu. Nggak tahu gimana lagi saya ngobrol. Orang-orang itu pandangan saya ya, kayak orang-orang ini segan ya sama gue nih. Agak takut sama gue. Karena orang-orang tuh pasti mikir gini, siapa orang ini berani ke tempat kita sendirian, cuma sama orang satu? Nggak mungkin, pasti orang bawa polisi. Tapi kok orang ini berani? Pasti orang-orang itu menyangka saya punya apa-apa. Padahal saya nggak punya, saya cuma bahasa doang kan. Nggak lama datang preman lebih banyak. Karena udah tahu nih, pemilik mobil datang. Duit kan, pada minta duit. Datang semua preman-preman. Jadi banyak puluhan orang. Ucok bilang gini, Tok, udah nggak benar, Tok. Kabur, Tok. Ucok, yang saya pikir galak. Bergetar juga dia, ngeliat preman-preman di Jambi itu. Tapi herannya, saya nggak takut loh. Saya juga bingung, kok gue nggak takut ya? Roh Allah lebih besar dari ketakutan. Itu take over. Holy Spirit itu, saya ngomong itu confidence banget. Ada yang minta duit, Bang, gini Bang. Hubungin mobil saya, hubungin telepon saya, pokoknya situ ngomong confidence banget. Sampai orang-orang tuh yakin, iya bang. Nego-nego, tebak, nggak mungkin itu nego-nego mobil saya keluar dengan preman-preman itu dengan mudah. Saya bilang gini, saya cuma punya uang 3,5 juta, mobil tuh keluar. Nggak pakai debat-debat kusir, bilang, oke, siap. 3 juta keluar mobil. Mobil tuh keluar, kita aman, kita pulang. Yo bang, pulang bang. Yo bang, makasih ya bang. Kok makasih sih? Lucu, suasananya lucu. Anak buah saya udah gemeteran. Saya percaya itu karena pengurapan. Karena sepanjang jalan saya berdoa mencari Tuhan. Maka saya bilang pengurapan itu bukan cuma untuk pelayanan KKR. Ya saya KKR juga butuh pengurapan. Tapi saya di kantor kerja butuh pengurapan juga. Ngadepin preman-preman yang dulu-dulu itu saya perlu pengurapan juga. Kamu bisnis butuh pengurapan nggak? Perlu, butuh pengurapan. That's why kamu pray. Kamu kerja butuh pengurapan nggak? Perlu banget gitu. Pengurapan itu kemampuan ilahi dari Tuhan. Nanti kita bakal lebih jauh lah ngomongin itu. Tapi intinya gitu. Pengurapan itu bukan cuma membuat kita nanti Tuhan datang kita dijemput. Yes. Tapi juga sangat berguna buat banyak hal di hidup kita. Amin. Next, yang ketiga. Berpuasa secara pribadi. Gaya hidup berpuasa juga adalah, saya percaya, apa yang kita bayar untuk memiliki minyak. Orang Kristen mesti belajar puasa. Ya, jangan makan mulu. Stop. Belajar berpuasa, fasting. Ya, belajar fasting. Belajar korbanin. Saya tahu makan itu hak. Berpuasa itu sebenarnya kita lagi memberikan hak kita kepada Tuhan. Pagi-pagi kamu punya hak buat makan nggak? Manusia mah punya hak makan ya. Makan, setiap manusia punya hak makan sehari 3 kali. Ya. Kita punya hak itu. Kita kasih hak sarapan kita. Tuhan, aku punya hak buat makan ini nih. Pagi-pagi makan uduk. Tapi aku kasih hak aku ke Tuhan. Aku nggak makan hari ini. Kalau kamu mau lebih jauh, Tuhan, aku punya hak buat makan pagi, makan siang. Hak aku buat makan siang. Kenapa orang kalau lapar siang-siang nggak ketemu makanan marah-marah? Haknya disenggol. Ini hak aku buat makan. Kok aku nggak dapet MBG? Wah, itu. Aku kan punya hak buat makan siang. Kok aku nggak dikasih? Kenapa orang marah kalau nggak makan siang? Karena ngerasa hak. Nah, kalau kita mau belajar lebih jauh, hak makan pagi aku kasih, hak makan siang aku kasih ke Tuhan. Nah, belajar dari hak makan dulu. Baru hak-hak lainnya kita bisa serahin. Makanya puasa itu belajar menyangkal diri kan. Tapi yang disangkal pertama kali apa? Makanan dulu. Karena kalau ngomongin hak itu banyak. Aku berhak loh dihormati. Kok aku nggak dihormati? Ngamuk, nggak dihormati. Bener nggak sih? Tapi di puasa, kita belajar menyangkal hak. Hak yang paling sederhana buat disangkal adalah apa? Makan. Banyak hak-hak lainnya gitu. Tapi kalau kita gagal dimakan, hak makan aja kita sulit kasih buat Tuhan, apalagi hak yang lain. Setuju nggak? Ya. Memberi tuh. Aku nih kerja, ini uang-uang hak aku loh. Alkitab bilang suruh memberi. Enggak, ini hak aku, ini hak aku. Aku kan kerja buat ini.
Aku disuruh memberi enak aja. Nah, apa? Hak. Memberi itu menyerahkan hak kita loh. Tapi kita belajar dari yang sederhana dulu. Kan banyak hak ya. Hak itu banyak. Merasa berhak buat itu. Serain dulu makan. Hak buat makan kita. Sederhana, hak kita buat sarapan aja dikasih. Masa nggak bisa? Bisa nggak? Seminggu sekali. Seminggu sekali menyerahkan hak kita buat sarapan bisa? Kasih ke Tuhan bisa dong. Aduh, tolong. Makanya gereja harus jadi tempat di mana orang-orang ditantang untuk mencintai Yesus lebih lagi. Di challenge. Ayo, gue challenge lu, serahkan hak lu. Seminggu sekali buat Tuhan. Hak apa? Hak sarapan aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah yang berat-berat, hak sarapan aja. Gue challenge lu. Bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi kenapa pada nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak mau. Karena hak kita lebih penting daripada Tuhan. Nah, kita belajar. Ya. Lalu ada berpuasa bersama-sama. Kita tiap hari Selasa malam berpuasa bersama-sama. Itu kita take time untuk berpuasa bareng. Ini semua bicara tentang harga yang dibayar sih. Ini semua kelihatannya doa dan puasa hal mudah. Ya. Kosanto mau ngomongin itu mulu. Coba lu lakuin. Mudah nggak? Nggak mudah. Teorinya mah mudah. Melakukan itu, aduh. Ya, apalagi puasa dari pagi sampai sore. Wah. Berat. Bisa marah-marah kita, kan? Perut lapar. Panas. Nah, gampang. Ini semua bukan hal-hal mudah untuk dibicarakan. Bahkan saya sebagai pengkhotbah juga bukan hal mudah untuk dikhotbahkan. Tapi saya percaya ini sesuatu yang, ini baru sebagian sebenarnya untuk membeli minyak. Saya nggak ngomongin yang lain-lain ya. Tapi ini fondasi. Berdoa dan berpuasa adalah fondasi kekristenan. Untuk bisa membeli minyak itu kita mulai dari fondasi dulu. Belajar. Ayo, jemaat RCC, belajar lagi kita beli minyak itu. Amin. Kita punya pelita dan punya minyak. Nah, yang terakhir, yang ada tulisan pelita, ada poin-poinnya. Nah, ini. Ini buat orang jemaat ini ya, umat Tuhan yang saya bilang nggak punya pelita dan nggak punya minyak. Jangan sampai begitu. Kalau kamu udah ngerti firman, tinggal tambahin doa dan puasa. Ya. Kalau kamu udah senang firman Tuhan, senang pengajaran, bagus. Tambahkan berdoa, tambahkan berpuasa. Jangan cuma punya pelita, punya minyak. Gitu. Tapi ini buat orang yang sama sekali nih ya. Nggak punya pelita, nggak punya minyak. Umat Tuhan yang apa tadi? Nggak punya pelita, nggak punya minyak. Firman kagak paham. Berdoa, berpuasa juga nggak pernah. Kita mulai aja dulu dengan punya pelita. Ya. Belajar punya pelita. Apa? Baca pertama, poin pertama. Sederhana. Baca Alkitab secara pribadi. Baca Alkitab. Minimal saya tulis tuh, satu pasal. Jangan satu ayat ya. Udah baca Alkitab belum? Udah, Kosanto. Sehari satu ayat saya. Piye, gimana mau ngerti loh satu ayat? Satu hari satu pasal. Ketemu Mazmur 119, mantep. Satu hari satu pasal. Sulit nggak sih? Enggak, kalau mau dilakuin mah nggak sulit. Ya. Orang kita baca Instagram berjam-jam bisa, satu pasal doang loh. Satu hari. Nggak usah muluk-muluk lah. Ya, satu pasal satu hari. Bisa nggak? Bisa. Tuh, punya pelita itu, baca Alkitab. Minimal satu pasal satu hari. Sederhana banget. Kalau kamu malas ya, kalau kamu mageran, kamu buka Alkitab namanya YouVersion. Ya, kita tahu di Android ada tuh, di iPhone.
YouVersion dia bisa ada audio. Kalau lu malas baca, lu hidupin aja tuh, lu denger begini. Kejadian pasal 1, pada mulanya adalah firman. Lu kayak denger radio, masa lu nggak bisa begitu kelewatan? Kalau emang lu malas baca tuh, hidupin audio. Oh, Kosanto saya emang nggak suka baca. Pret, nggak usah sekolah lu dari dulu. Nggak suka baca gimana? Wah, ya, orang semua juga orang pada baca. Ya kalau nggak usah baca, lu hidupin audio tuh, lo begini nih, tidur ala Jepang, dengerin. Masa sulit? Satu pasal. Bentar kok. Kita tuh selalu buat excuse, buat dalih, alasan. Inilah nggak ada waktu, pret. Cuma denger gitu, apa sulitnya sih? Sambil naik motor juga bisa gitu. Saya mau kerja terus Kosanto. Wah, emang lu nggak ada berhentinya, lu kerja mulu 24 jam. Udahlah. Gitu. Nggak usah alasan lah. Ya. Satu pasal satu hari. Ya. Terus, pelita itu bicara tentang menerima pengajaran. Ini bicara dari baca buku rohani, ya, dengar khotbah, apapun. Push diri kamu untuk terima pengajaran. Karena kadang-kadang baca Alkitab pribadi, kalau nggak ada pengajaran dari luar, kamu bisa salah terjemahin juga itu artinya apa. Kamu butuh pengajaran dari luar juga supaya kamu bertumbuh. Ya. Terus terakhir ada mendiskusikan firman di tempat-tempat di mana firman bisa dibahas. Di komsel-komsel, ya, di Bible study contohnya, di mana firman yang kamu nggak tahu kamu bisa pertanyakan. Makanya kalau di komsel, di Bible tuh kalau ditanya, ada yang mau nanya, jangan pada. Kalau nggak paham, tanya tuh. Ini maksudnya apa ya? Karena kalau hari Minggu, kamu nggak bisa nanya-nanya gitu. Tiba-tiba teriak si Jojo, satu nanya. Kayak nggak ada lain kali, kayak nggak ada lain waktu gitu. Emang tempatnya ada wadahnya, yaitu di komsel, di Bible. Di Bible kamu bisa bertanya dengan semua pengajaran yang saya ajarin hari Minggu ini ya. Kalau kamu nggak setuju juga nih, aduh nggak setuju gue sama si Kosanto nih, kayak ngocehnya salah dia. Hari Kamis ketemu, nanti di komsel tanya, Kosanto ini nggak gitu nih maksudnya nih. Kita bisa diskusi. Itu di mana? Di Bible. Itu cara kita punya pelita. Gitu. Ya. Ini mah baca Alkitab satu pasal kagak. Baca buku rohani boro-boro. Gitu. Ya. Di komsel ditanya, ada yang mau nanya? Awas lu jadi jemaat on lu begitu terus. Lu begitu terus lu jadi umat yang on. Masuk kategori bijaksana kagak, bodoh kagak, on iya. Nggak punya pelita, nggak punya minyak. Jangan sampai kayak gitu. Amin. Amin. Kita mau jadi gadis bijaksana, kita mau jadi gereja yang bijaksana, yang dewasa, sehingga nanti suatu kali Tuhan datang, kita diangkat di awan-awan yang permai. Katakan amin, saya undang baik berdiri, kita mau melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa sebentar, terima kasih Tuhan buat firman